Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sua Hasil Nazara. Pak Sua, kalau kita lihat di dalam pidato Presiden, itu juga dikatakan ada program-program prioritas pemerintah. Lalu juga ada beberapa hal yang baru yang sebetulnya mungkin juga akan bisa mendorong ekonomi kita bertumbuh, karena tagline-nya kan tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih tinggi. Itu apa saja, Pak Wamen? Yang pasti ya, Pak Leo, pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini kan punya 8 klaster program kerja prioritas nasional, PKPN. Ini di tahun 2026 ini mulai terumuskan. Mungkin kalau dulu kita lebih dengar sebagai sepotong-sepotong, a bit scattered gitu. Di tahun 2026 ini dari sejak awal tahun mulai dirumuskan dan betul-betul menjadi dasar dari penyusunan 2027. Penyusunan RAPBN 2027. Termasuk di dalamnya kalau 8 itu kan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, desa, dan penurunan kemiskinan. Dan 8 ini kemudian dibangun di atas satu set enabler, pendukung, ya itu berupa pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Ini adalah cara kerja atau strategi besar dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang kemudian di atas platform inilah dibangun berbagai macam program. Nah, program-program kerja inilah kemudian yang dirumuskan oleh tiap kementerian lembaga dan kemudian dianggarkan di dalam APBN. 2027 kita menganggarkan ini. Nah, kemarin ketika Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar RAPBN dan nota keuangannya di DPR, juga beliau memunculkan sejumlah agenda transformasi Indonesia. 10 agenda transformasi itu saya rasa lumayan ditunggu oleh banyak oleh seluruh perekonomian kita, karena berisikan betul-betul program yang sifatnya itu langsung menukik, bangun renovasi puskesmas, renovasi rumah sakit, lalu kemudian renovasi sekolah, bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pusat finansial internasional, lalu kemudian elektrifikasi mobilitas rakyat, duit kewarganegaraan dan DDMF, dan antara Development Management Fund. Ini adalah action, jadi agenda yang sifatnya action agenda, agenda aksi. Jadi bukan lagi di level tadi 8 platform, tapi ini udah activity. Nah, tentu aktivitas yang 10 ini akan berjalan melanjutkan seluruh program prioritas yang memang sudah berjalan saat ini. Mungkin kalau dari kita refresh ingatan kita. 2024 Bapak Presiden itu dilantik memegang pemerintahan, lalu semua orang bicara mengenai makan bergizi gratis. MBG. Beliau meminta MBG dijalankan. Dan dijalankan. Mulai 1 Januari 2025 MBG telah dijalankan dengan APBN. Berjalan stop. Nah, di dalam agenda transformasi ini MBG jalan terus. Tetapi 10 ini kemudian akan melengkapi program prioritas yang memang selama ini sudah berjalan. Kampung nelayan, kemudian sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, renovasi rumah sakit, cek kesehatan gratis, dan seluruh program yang telah berjalan selama ini ya akan terus berjalan. Lalu kemudian ditambah lagi, diperkuat lagi dengan agenda-agenda transformasi yang dirumuskan tadi. Pak Wamen, ini saya ingin mengutip lagi ya dokumen RAPBN 2027. Itu pendapatan per kapita tahun depan itu ditargetkan 5.800 sampai 5.840 dolar, dibandingkan dengan target tahun ini 5.520. Ini kan naiknya signifikan, Pak. Ini apa yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita tahun 2027? Pertumbuhan PDB. Pendapatan per kapita basically adalah
produk domestik bruto kita dibagi dengan jumlah penduduk kita. Oh. Nah, jumlah penduduk kita kan ya kalau dalam kita lihat 1-2 tahun ya basically ya meningkat, tapi meningkatnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Sehingga peningkatan dari pendapatan per kapita dilakukan dengan satu memastikan PDB-nya berkembang, membesar. Dan bagaimana menciptakan PDB yang menjadi lebih besar itu kuncinya ya peningkatan produktivitas, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kegiatan dunia usaha. Dan disinilah APBN yang 3.800 triliun lebih tahun ini dan kita harapkan lebih dari 4.000 triliun tahun depan itu akan berkontribusi. Berkontribusi menciptakan PDB yang 27.000 di tahun ini menuju tahun depan. Oke, kalau melihat dari target pertumbuhan yang tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan 6% itu kan kita juga berharap betul Pak kepada Danantara sebagai salah satu yang harapannya bisa mendorong investasi. Tapi apakah pemerintah juga punya strategi Pak? Saya tidak tahu apakah insentif fiskal misalnya atau insentif-insentif lain yang bisa menarik investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, supaya kemudian di dalam pertumbuhan itu meningkat, Pak. Ya, jadi salah satu fungsi dari fiskal adalah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk bisa berkembang. Dan secara spesifik biasanya kita mikirnya adalah langsung ke belanja apa. Tapi ada satu hal yang ingin saya angkat di sini, yaitu namanya belanja perpajakan. Belanja perpajakan itu begini filosofinya. Biasanya kan kalau kita ngomong pajak, itu dunia usaha bayar pajak kepada negara. Tapi negara juga bisa melakukan suatu kebijakan sehingga membuat si pengusaha atau si pelaku ekonomi tidak usah bayar pajak. Oh, bagaimana Pak? Bikin aturan mengenai insentif, bikin aturan mengenai relaksasi atau kebijakan pajak tertentu. Nah, dengan tidak dipungutnya pajak, itu akan membuat kegiatan dunia usahanya kemudian berkembang lebih cepat. Ada sejumlah insentif pajak untuk UMKM. UMKM itu bisa membayar pajak yang sifatnya final dan merupakan persentase atas omsetnya. Jadi kalau misalkan dia pengusaha yang kecil tapi ingin taat pajak, membayar pajak final untuk UMKM. Ada insentif pajak untuk kegiatan yang baru-baru ini diumumkan juga oleh Menteri Keuangan kita, yaitu insentif untuk kendaraan listrik, untuk motor listrik. Ya kan, itu juga suatu kebijakan untuk mendorong membangun minat dunia usaha, ayo produksi. Lalu Bapak Presiden meresmikan motor listrik dan ini kan jadi klop dia. Nah, jadi yang kebijakan-kebijakan seperti ini terus kita lakukan, insentif pajak terus kita gulirkan, dan saat ini saya rasa angka terakhir yang saya lihat, insentif pajak itu kira-kira sudah sekitar 2% dari produk domestik bruto kita. Jadi kalau kita dikatakan bahwa tax ratio-nya hanya 10%, sebenarnya yang bisa dikumpulkan itu 12%. Karena tadi ada tapi dengan 2% itu kita berikan sebagai insentif, maka kita hanya kolek yang 10%. Nah, ini sebenarnya harusnya kita gaungkan terus, dan kami di Kementerian Keuangan kita berusaha menggaungkan terus untuk memberi kesadaran bahwa peranan dari pajak bukan hanya mengumpulkan uang, tapi juga memberikan insentif. Itu baru dari sisi penerimaan. Sisi belanja. Dari sisi belanja, cara pemerintah untuk mendorong stimulus kegiatan ekonomi ya dengan melakukan belanja pemerintah. Tapi di samping melakukan belanja pemerintah, pemerintah juga melakukan berbagai macam kebijakan, berbagai macam subsidi untuk BBM bersubsidi, subsidi untuk LPG supaya masyarakat bisa menggunakan LPG tabung 3 kilogram, lalu kemudian tidak terbebani dengan perubahan harga di tingkat dunia yang terlalu fluktuatif. Subsidi listrik. Kalau istilah di Kementerian Keuangan itu di pembukuan itu ada subsidi dan kompensasi. Subsidi aja kita sebut semuanya karena itu lebih mudah kita terima. Subsidi listrik, subsidi energi semua kita berikan. Nah, tapi tentu kita ingin kalau kita lakukan subsidi yang seperti ini sifatnya itu makin lama makin tepat sasaran. Maka itu beberapa waktu yang lalu diumumkan, ya Mbok, ya kita akan tahan harga Pertalite, tetapi ya jangan dihambur-hamburkan. Nomor satu. Nomor dua, kalau Anda adalah kelompok masyarakat yang
cukup memiliki keleluasaan keuangan, kemampuan keuangan. ya nggak usah pakai yang pertalite. Nah tentu ini adalah satu himbauan, tapi tentu harus diofisialkan dalam aturan, lalu kemudian dijalankan dengan alat. Di-reinforce ya? Di-enforce. Ya, di-enforce. Nah tentu kita menginginkan bahwa enforcement-nya ini nanti bersatu dengan kesukarelaan untuk ya udah saya pakai ya tidak pakai yang pertalite. Toh juga kalau saya pakai yang lebih tinggi oktannya, mobil saya juga jadi lebih baik. Mesin lebih bagus. Mesin katanya teman-teman kan yakin seperti itu. Lebih Makanya awet, ini menjadi kombinasi. Tapi kita memang akan minta kepada kepada otoritas untuk bisa kita keluarkan aturannya, dan pada saat yang bersamaan kita minta kepada badan usaha kita seperti Pertamina untuk mengadministrasikan di lapangan. Jadi ini harus kombinasi dari semua pihak. Pak Suha, ada yang mengatakan begini Pak, feel free to correct kalau itu salah. Ada yang mengatakan bahwa tahun ini penerimaan pajak itu meningkat terutama karena penerapan sistem Cortex. Lalu ini saya sampaikan dulu Pak. Lalu di dalam sistem Cortex itu kemudian di tahun depan kemungkinan tidak akan ada lonjakan karena Cortex-nya kan sudah berlaku Pak, sudah in place. Pertanyaannya apakah kemudian meningkatkan pajak itu akan lebih ke intensifikasi atau ekstensifikasi atau seperti apa strategi Pak? Oke, jadi nanti silakan dilihat angkanya ya. Kalau teman-teman di Metro TV langsung bisa mengeluarkan angka juga bagus. Tahun ini kalau kita lihat APBN 2026, target pertumbuhan pajak itu dibandingkan 2025, targetnya dia harus tumbuh 23%. Nah, ini memang kita desain karena kita memiliki keyakinan bahwa yang namanya Cortex itu akan memiliki dampak. Di samping juga kita melakukan beberapa optimalisasi dalam administrasi perpajakannya. Nah, jadi dan kita lihat sampai dengan sekitar bulan Juli ini pertumbuhan pajak itu kira-kira 22%. Sekitar itu. Jadi ini on track. Ya, saat ini on track dengan berbagai macam kebijakan yang kita lakukan, on track. Nah, termasuk tadi Bung Leo katakan itu on tracknya juga gara-gara Cortex Pak. Ada yang mengatakan begitu Pak? Ada yang mengatakan gitu. Nah, jadi kalau tahun depan sekarang tahun ini Cortex-nya berjalan, tahun depan juga berjalan, pertumbuhannya dari mana lagi? Nah itu. Gitu. Bung Leo bisa lihat untuk tahun 2027 target pertumbuhan pajak kita targetkan hanya di 12, sekian persen. Jadi kita memang menggunakan, kita memahami sekali tuh bahwa ada efek dari Cortex dan kita lihat efeknya positif di dalam pengadministrasian pengumpulan pajak kita. Namun kita juga nggak boleh gebiauya dalam seakan-akan kalau sekali tumbuh 20%, dia akan tumbuh 20% terus 5 tahun ke depan. Kita pertumbuhan pajak yang paling utama itu menurut saya adalah kombinasi antara administrasi pajak dan memang kebijakan pajaknya. Nah, kita memang melihat bahwa ketika perekonomian kita keluar dari COVID, lalu kemudian kita mulai bekerja lagi, scaring effect biasanya selalu disebut orang sampai dengan 2024 mungkin. Masih ada ya? Mungkin masih dirasakan sedikit-sedikit 2024. 2025 kita lihat gerak ekonomi membaik, kita bisa tumbuh secara tahunan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 2026 ini sepertinya di setengah semester 1 ini cukup baik. Kita berharap ada titik-titik optimisme. Meskipun udah melewati perang, perangnya belum selesai. Dan jangan lupa perangnya Rusia sama Ukraina juga masih belum selesai. Iran sama di daerah Middle East juga masih berlangsung. Tapi menurut saya resiliensi ekonomi Indonesia ini luar biasa. Nah, ini yang harus kita bangun terus optimisme, bangun terus iklim usahanya, kemudian kita perbaiki kualitas APBN-nya, dan APBN benar-benar menjadi signal bagi pelaku ekonomi untuk bekerja bersama-sama membangun Indonesia. Baik, di dalam perjalanan waktu ini kita juga tahu Pak Wamen bahwa pemerintah juga ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari terutama devisa dari ekspor Pak. Kita tahu ada DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia yang akan beroperasi penuh 1 Januari. Lalu tadi Pak Wamen juga sudah katakan ada bursa komoditas dan mineral dan komoditas. Lalu satu lagi ini yang menarik Pak, karena ada Pusat Finansial Internasional Indonesia.
yang saya dengarkan juga pidato Pak Presiden yang tadinya kita kira ada di Bali saja, ternyata kan jadi Bali dan Jakarta. Ini masing-masing itu kira-kira dampaknya apa kepada ekonomi kita di tahun 2027 dan terutama kepada masyarakat, Pak? Kepada kita tuh dampaknya seperti apa? Kalau dirangkum ya, yang tadi disampaikan oleh Bung Leo itu, saya bisa rangkum dalam short sentence, Indonesia is open for business. Open for business? Open for business. Open for business, kita mengundang dana asing masuk. Iya. Ya, dana asing masuk, dan untuk itu pusat finansial internasional, pusat keuangan internasional kita bangun, kita buat. Peraturan perundangannya sudah disiapkan, sudah selesai, sekarang kita implementasikan. Dan ini adalah undangan masuk bagi capital asing yang basically Indonesia is open for business. Kita berharap bahwa capital asing ini nanti masuk ke sini bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi kemudian dia masuk ke pusat finansial ini, kemudian mencari di seluruh pelosok Indonesia mencari proyek-proyek kegiatan atau aktivitas yang kemudian bisa sama-sama membangun Indonesia, memanfaatkan ekonomi Indonesia. Tentu mereka bisa dapat untung, tetapi Indonesia juga mendapatkan nilai tambah, Indonesia juga mendapatkan employment, Indonesia juga mendapatkan efek pertumbuhan ekonomi. Jadi dari hot money yang mungkin hanya pendek, lalu diharapkan bisa longer investment, itu diharapkan seperti itu, Pak? Nah, ini tentu on top ya, on top dari aliran investasi yang memang selama ini sudah masuk baik ke portfolio, baik ke surat berharga, surat berharga pemerintah maupun surat berharga Bank Indonesia, pasar saham dan juga foreign direct investment. Masuk lagi lewat pusat finansial internasional ini. Ini menjadi jalan masuk baru dengan aturan-aturan yang kita harapkan bisa lebih dimengerti oleh para investor internasional ini. Karena banyak yang mengatakan bahwa para investor internasional itu lebih nyaman kalau aturan-aturan itu memang sesuai dengan apa yang ada di dunia internasional. Soal itu ya Pak, common law, civil law itu ya? Soal pengawasan jasa yang khusus, soal berbagai macamnya. Itulah yang diatur di undang-undang itu. Jadi undang-undangnya sudah ada, sekarang kita implementasikan. Nah, ketika uang-uang ini masuk, kita juga melihat bahwa investor ini bisa juga memanfaatkan yang namanya kegiatan ekonomi di Indonesia untuk menghasilkan ekspor. Ekspor, kalau selama ini ekspor kita selalu dikenal Indonesia itu mengekspor raw materials, kita sekarang ingin perkuat lagi dengan raw materials itu, misalkan produk-produk tambang kita diekspor dengan harga yang benar. Ini ya, saya sangat berbesar hati dengan aturan mengenai DSI, aturan mengenai devisa hasil ekspor. Kenapa? Kalau di masa lalu yang peduli kepada transfer pricing itu hanya Direktorat Jenderal Pajak, hanya DJP. Nah, jadi bahkan DJP itu ketika menangani yang namanya transfer pricing, atau kalau sekarang itu kadang-kadang disebut juga under invoicing, itu DJP dan Kementerian Keuangan harus membuktikan. Dan ketika dalam proses membuktikan itu, bahkan harus perang dalam tanda petik dengan otoritas luar negeri. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan di dalam negeri Indonesia jual barangnya ke perusahaan asing. Perusahaan asingnya ketika dia jual barang ke sana, dia bikin harganya lebih murah. Supaya apa? Sebenarnya dunia internasional udah mulai dideteksi, namanya adalah base erosion and profit shifting activities. Jadi negara sejumlah perusahaan yang dengan segala macam tax planningnya berusaha dia mengurangi basis pajaknya di tempat seperti Indonesia, dan maunya dia basis pajaknya adalah di tempat-tempat yang merupakan tax haven. Yang pajaknya itu rendah sekali. Ini yang berusaha kita lakukan. DSI, saya berharap nanti akan benar-benar bisa mendeteksi ini dan tidak ada lagi praktek under invoicing, transfer pricing. Sekarang yang akan perang dengan transfer pricing bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak, tapi seluruh perekonomian Indonesia melalui PT DSI. Di kerangka besar ini tentunya akan ada quick win atau kuncian-kuncian
untuk mencapai target-target tahun depan. Itu seperti apa kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.